Shalom saudara. Ini adalah yang keempat saya berdiri di sini di hari ini. Dan saya lihat bagaimana Anda tetap berkobar. Karena Alkitab juga menyatakan cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan saya dan Anda. Dan hari ini kita buktikan bersama bahwa kita mengasihi Tuhan yang sempurna itu. Amin saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Yaitu di dalam Injil Matius. Injil Matius, pasalnya yang ke-10. Matius, pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-22, kita akan baca bersama-sama. Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-22. 1, 2, dan 3. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ini bicara tentang penganiayaan dan penderitaan di akhir zaman, saudara. Dan Alkitab di dalam Yudas pasalnya yang pertama, coba kita lihat Yudas pasalnya yang pertama. Kitab Yudas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-19, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Terus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman, akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi kita bisa membedakan sekarang, kenapa atau ada apa dengan kehidupan saya dan Anda di hadapan Tuhan? Ternyata akan banyak orang yang membenci kita karena nama Yesus. Perhatikan dengan baik dan coba dengar dengan teliti. Banyak nanti Alkitab katakan bahwa ayat yang ke-22 dari Matius pasal yang ke-10, kita akan dibenci semua orang oleh karena nama Yesus, bukan karena perbuatan, tabiat kita, sifat kita, saudara. Or karena notorious itu dikenal karena keburukannya gitu, bukan yang begitu. Tapi dibenci karena nama Yesus ada di dalam engkau, ada di dalam saya. Nah, kalau sudah sampai ke sana, maka saya dan Anda harus berpikir ulang bahwa sesungguhnya kesudahan alam itu sudah dekat. Kalau Anda lihat juga di media sosial, Anda bisa melihat bagaimana nama Yesus itu disesah sedemikian rupa. Dan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Amin, saudara. Jangan terpancing dengan hal itu. Karena anak Tuhan biar dijauhkan daripada itu. Tetapi dibenci karena nama Yesus, iya. Sampai tadi istri saya cerita tentang temannya, sahabatnya, karena satu dan lain hal, karena dia adalah pengikut Kristus, sehingga dia tidak disertakan di dalam warisan. Dalam warisan. Padahal mereka adalah anak-anak daripada orang tua. Tetapi karena orang ini atau anak ini tidak atau bukan daripada katakanlah yang tidak seiman dengan kita, dia disingkirkan. Dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak melakukan kesalahan. Dan seharusnya dia dapat, dia layak. Tapi
orang yang mengerjakan hukum itu, atau yang sedang membagi itu tidak suka dengan nama Yesus. Sehingga pada akhirnya, karena anak ini menerima Yesus sebagai juru selamat, dan dia menjadi pengabdi, atau orang yang meninggikan nama Yesus, namanya terhapus dan dihapus. Jangan kaget dan heran, karena Alkitab sudah katakan itu. Bahkan di dalam Yudas pasalnya yang pertama, akan timbul nanti pengejek-pengejek. Anda sudah rasakan belum ejekan itu? Ya, saya sudah rasakan sudah. Banyak yang mengejek-ejek. Bahkan ada di dalam media sosial saya. Dan mereka mengatakan, suami yang begini, istri yang begini, gitu. Saya menceritakan apa adanya tentang hubungan kita selama 34 tahun, diejek. Dan kalau Anda lihat, tidak ada satupun yang saya balas. Kenapa demikian? Karena saya sadar, saya tahu ini bukan karena kesalahan saya, tapi karena akibat saya dan Anda mengikuti Yesus. Dan jangan pernah balas juga dengan kebencian dan kemarahan. Amin, saudara. Dan kadang kita beribadah seperti ini, ada banyak ejekan. Ngapain beribadah? Bait Allah itu tubuh kita sendiri. Kita juga tahu bait Allah adalah tubuh kita sendiri. Tapi pada prinsipnya, Yesus saja masuk ke dalam sinagog. Dia mengajar di sinagog. Bukan di rumah-rumah saja, tapi di sinagog. Di usia 12 tahun dia ada di sinagog. Dari masa remaja, masa muda, sehingga sampai di usia 33 tahun, tidak pernah lepas dari itu. Nah, kalau ada ejekan-ejekan seperti itu, buat apa kamu setia? Suami kamu udah selingkuh kok. Itu ejekan, saudara. Buat apa para istri masih mengampuni suaminya yang penuh dengan kesalahan? Kalau saya jadi dia, saya sudah putuskan. Buat apa lagi? Banyak yang seperti itu. Pengikut Kristus ajarannya aja seperti itu, katanya. Kok Tuhan menjadi manusia? Padahal kita tahu jawabannya, itulah Tuhan yang hebat. Apa susahnya Tuhan menjadi manusia? Yang menjadi pertanyaan, manusia jadi Tuhan itu. Betul apa betul? Kalau Tuhan jadi manusia mudah. Sama seperti kalau orang bilang, ngapain itu orang kaya raya terus turun ke bawah menjadi orang miskin? Mudah buat dia. Yang sulit, orang miskin itu, saudara, mau berubah jadi orang kaya itu sulit. Pakai jam tangan palsu, betul nggak? Terus pakai hal-hal yang palsu, pakai tas-tas yang palsu untuk menjadikan diri bahwa dia adalah orang kaya. Tapi bagi orang kaya untuk jadi miskin mudah. Amin, saudara. Apalagi kalau kita kenal Tuhan kita adalah Yesus Kristus yang sangat sempurna, hebat itu. Dia menjelma menjadi manusia, apa susahnya? Justru saya dan Anda harus begini, terima kasih Tuhan. Kau mau menjadi manusia, kau merasakan penderitaan aku, dia rasakan. Dan hari ini kita bisa melihat di akhir zaman akan seperti itu. Dan kalau Anda juga lihat, ada 23, 24, 25 September udah liwat. Buktinya nggak ada pengangkatan. Saya mau katakan buat saudara, nggak usahlah jadi pengejek. Yang benar adalah begini, ya udah mungkin ini menjadi peringatan akan kita semua bahwa ternyata ini akhir zaman gitu loh. Dan kalau kita balas lagi dengan ejekan, berarti kita sama dengan mereka. Kita sama dengan orang-orang yang suka mengejek, saudara. Jadi kalau ada orang yang hari ini belum bisa memberi di gereja ini, jangan diejek. Amin, saudara. Harusnya kita berdoa, biarlah dia menjadi pemberi yang luar biasa. Kalau ada orang ternyata jalan kaki, puji Tuhan, karena pada prinsipnya, semua orang kaya atau miskin kalau minta izin begini, saya jalan dulu ya. Enggak ada yang bilang, saya naik mobil dulu ya, enggak ada. Tadi gembala saudara mau ke airport, dia bilang, Pak Johan saya jalan dulu ya. Saya bilang, mau kemana Pak? Airport jauh banget jalannya Pak. Oh iya, saya naik mobil. Itu yang benar. Jadi kalau ada orang di sini, ternyata jalan kaki, puji Tuhan, sehat itu saudara. Saya ini punya kebiasaan dulu dan sampai hari ini membuat saya sehat loh. Saya tiap hari jalan puluhan kilo.
Bukan karena berusaha mau jadi langsing, enggak, karena penderitaan, miskin dan susah. Tapi hari ini saya lihat puji Tuhan ya. Orang-orang di usia 40, 50 tahun, Pak kendalanya cuma satu Pak. Terus langsung pegang lututnya, umur 60 juga, aduh Pak, saya sehat lahir batin, cuma kaki ini gak bisa diajak kompromi. Waktu saya dengar itu, saya bilang, puji Tuhan. Dulu latihan waktu penderitaan, miskin, susah, bagus loh saudara. Bagaimana saya bisa naik kendaraan, duit juga gak ada. Dan kalau hari ini Anda tanya, saya pernah diundang di satu perusahaan. Ternyata perusahaannya itu lantai 9 menjangkau lift, terus naik tangga lagi 1. Jadi ibadahnya di lantai 10. Waktu saya datang ke sana, tiba-tiba disambut oleh anak muda umur 22 tahun. Umur saya waktu itu 50-an lah, 50 sampai 55. Terus dia bilang gini, Pak maaf karena satu dan lain hal listrik mati. Terus saya bilang oke nggak apa-apa, kita nggak usah pakai pengeras suara lah. Bukan itu masalahnya Pak. Apa? Ini mau naik ke lantai 10. Terus ya maaf ya Pak ya. Tapi terus dia pancing-pancing saya yakin Bapak kuat karena roh Allah, roh kudus. Bapak akan dimenangkan oleh Tuhan karena Bapak membawa berita baik dalam hati. Gak usah tahu lah. Dan dia bilang sama saya, Pak siap dong Pak ya untuk naik ke lantai 10. Terus dia umur 22, dia biasa lari, dia biasa maraton. Terus dia gini, siap Pak. Dia kayak ngeledek saya gitu. Tapi dalam hati saya, puji Tuhan gue pernah susah, puji Tuhan gue pernah kelaparan, puji Tuhan gue pernah miskin. Dan saya dilatih oleh itu. Jadi saya bilang, oke, dalam nama Yesus. Naiklah ke lantai 1, masih aman. Begitu masuk ke lantai 2, saya udah agak ngos-ngosan. Saya bilang, Tuhan apakah saya harus berhenti? Tuhan bilang sama saya, pakai hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Sampai di lantai 2 saya bilang, wah ruangannya bagus. Ini lukisan-lukisan bagus, padahal saya mau beristirahat. Luar biasa. Saya lihat catnya itu kombinasi, iya Pak, ini dibangun oleh pemilik, oh ya luar biasa. Sama owner Pak, iya luar biasa. Ayo Pak kita lanjut, oke, ya kan? Dia nggak tahu ini saudara, saya lagi atur nafas. Begitu masuk lantai 3, 4, masuk ke 5, saya udah kembali ngos-ngosan. Terus saya bilang, ruangan ini beda dengan yang di 2 ya, luar biasa. Ini itu kamar buat apa? Oh ini buat keuangan, luar biasa. Sebesar apa ukuran ruangan ini? Biasa Pak, nggak terlalu besar, dia buka pintu. Haleluya. Begitu selesai, mari Pak lanjut lagi nanti terlambat. Oke. Masuk lantai 6, lantai 7, masuk ke 8, saya turunkan juga, saya punya nafas. Kalau ini agak lega ya. Luar biasa. Saya mau tanya WC di mana? Tuh, hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Ada sih Pak, tapi sebelah ujung, nggak terlalu bersih. Oh saya suka yang kotor-kotor dikit juga saya suka. Saya masuk ke WC, lama saya, ngos-ngosan. Dia teriak, Pak sudah belum. Begitu selesai kira-kira 5-7 menit, dia bilang, ayo Pak, airnya agak itu ya, agak sedikit. Iya Pak, karena sudah di lantai atas, tinggal naik lagi kan lantai 9. Sampai di lantai 9, ini akhir ya? Iya Pak, ini akhir daripada lift, kita naik lagi 1 lantai. Tangganya luar biasa, nih tangganya menuju ke atas. Saya atur nafas lagi, sampai ke lantai 10. Aman, karena apa? Biasa dilatih sudah. Jadi saya mau katakan buat Anda, kalau Anda hari ini ada dalam kesukaran, anggap itu latihan. Anggap itu yang diperkenankan Tuhan buat kita. Tidak akan membuat kita menjadi hancur, tidak. Tapi sampai di lantai 10. Orang-orang nyambut, kuat ya Pak. Hikmat aja ini yang membuat saya kuat. Terus mereka bilang, nanti turunnya gampang. Kita kan pencinta turunan nih saudara ya. Ya, kalau Anda pergi ke Israel tuh, itu kalau kita mau masuk ke Mesir, itu naiknya itu saudara. Dulu ya. Sekarang saya baca bahwa tempat di mana Musa mendapatkan 10 perintah Tuhan akan dijadikan hotel. Akan dijadikan tempat-tempat pelesiran itu saudara. Karena mereka menganggap supaya
ini jangan hilang, saudara. Ya, yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, Musa pergi ke sana. Saya pernah lewatin itu, saudara, sampai ke atas. Waktu itu saya masih muda, dan pada saat di atas, Roh Tuhan ada bersama dengan saya, dan tiba-tiba saya berbahasa dari segala bahasa. Saya nggak ngerti, tapi hati saya hancur, hati saya pecah. Dan waktu saya lihat di atas begitu, aduh dingin, saudara. Dan waktu saya menyembah Tuhan gitu, tiba-tiba mulut saya nggak bisa ditahan, dan saya ngomong dalam berbagai bahasa. Yang bilang itu adalah orang-orang atau turis-turis yang ada di situ. Mereka bilang kepada guide kita, dan mereka juga bilang kepada teman-teman, itu dia berbahasa saya, itu dia berbahasa saya. Dan akhirnya saya dikerumuni oleh banyak orang, saudara. Mereka ngomong apa gitu. Ada beberapa bahasa gitu, ada sampai 7, 8 bahasa, 9, 10 kali, sampai berputar terus, sampai berhenti. Dan saya ingat, for the first time, di khalayak banyak orang, saya mendapatkan kehormatan itu. Saya mau katakan buat saudara hari ini, di tengah-tengah masalah dan persoalan kita, bahkan di akhir, di penghujung zaman ini, jangan merasa bahwa ini adalah penderitaan yang hebat. Pada saat antikris itu akan datang, saya dan Anda akan diangkat oleh Tuhan. Oleh sebab itu pastikan JCC di tempat ini adalah tempat latihan. Supaya saya dan Anda pada waktunya rapture itu terjadi, kita naik bersama-sama. Saya suka dengan Bapak ini. Bapak ini walaupun dalam posisi itu tapi menghadapnya ke saya. Luar biasa, dan dia liatin saya. Saya belum bicara, dia udah tahu kayaknya mau kemana ini. Pasti Indonesia Timur, Pak. Oh, orang apa, Pak? Ambon? Ya? Ambon. Fam apa, Pak? Luar biasa. Walaupun saya kurang dengar, tapi saya tahu. Saya ada cerita tentang orang Ambon, Pak. Ini cerita teman saya. Nama dia tuh Heri tapi Heru. Ada kan Fam tapi Heru. Tapi Heru, Christopher tapi Heru. Tapi orangnya namanya Heri. Dia ketemu dengan teman saya orang Jawa, hamba Tuhan. Terus ngobrol, dia bilang, siapa nama ini? Abdil. Ya Pak Abdi gitu. Bapak siapa? Heri tapi Heru. Orang Ambon kan begitu. Kalau dia ngomong kayak dinyanyikan. Ali pun nama siapa? Heri tapi Heru. Ali siapa? Gitu. Ali siapa? Naik gitu. Terus dia bilang, saya Heri tapi Heru. Nah ini orang Jawa, oh dia lepas tuh. Loh kalau gitu Bapak Heru. Bapak ini namanya Heru, suka bercanda. Nah Ambonnya baru kenal, tahu sendiri kan orang Ambon, tegas. Sing, beta Heri, tapi Heru. Ya berarti Bapak Heru. Saya lagi bikin kopi, saya lihat ribut berdua sudah. Saya Heri, jangan dipindah-pindah, saya Heri, tapi Heru. Ya tapi Bapak itu Heru. Buat apa Bapak ngomong gitu ya, saya tahu Bapak bercanda, Bapak tuh Heri. Aduh. Begitu saya tahu persoalannya, oh karena marga tapi Heru sudah. Saya bilang begini, mas dengar. Ini namanya Heru tapi marganya tapi Heru, masih ngotot sudah. Ya jadi dia Heru dong, udahlah. Dia mau Heri, dia mau Heru, udahlah. Kita baik-baik aja. Nah hari ini kita bisa melihat, apa sih yang harus saya dan Anda siapkan untuk ada di dalam satu, tribulation, sebelum tribulation itu terjadi. Kita lihat kemarin kan tanggal 28, 29, 30, apa yang terjadi? Chaos, betul? Ya. Kenapa saudara? Jawabannya sederhana. Ya. Manusia itu tidak dianggap seperti manusia. Ketika mereka mendapatkan kenaikan gaji, kesian yang rakyat biasa, mereka joget-joget itu saudara, ya kan? Ingat itu, peristiwa itu? Ya. Para wakil rakyat itu joget-joget gitu. Sedangkan rakyat bengong aja gitu. Kenaikan harga, sedangkan gaji nggak naik-naik. Maka terbersit satu amukan gitu. Dan terjadi Anda bisa lihat yang sudah dihancurkan ada beberapa hari tol itu direnovasi kembali, akibatnya juga kena rakyat juga. Macet di mana-mana. Dan kalau Anda lihat sebetulnya akhir zaman itu sedang terjadi. Ya.
Tidak usah harus dibilang tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kalau ada hamba Tuhan salah, ya resiko dia. Sebetulnya dia cuma bilang aja akhir zaman, nggak usah dibilang lagi tanggal, waktu. Anak manusia pun nggak tahu gitu. Kadang-kadang saya juga nggak mau ngomong begitu. Orang suka tanya, Pak kurang lebih Yesus datang nggak Pak? Ya pasti datang. Kapan? Saya nggak tahu. Karena kalau saya bilang tanggalnya, bulannya, tahunnya, kayak saya paling benar, saya nggak tahu apa-apa tentang itu. Yang tahu adalah Bapa di surga, saudara. Tapi satu hal yang saya dan Anda perlukan, siapkan diri kita dengan baik. Amin. Siapkan diri kita dengan baik. Supaya nanti Anda terangkat, saya juga terangkat. Kita ketemu di tengah-tengah ya Pak. Anda teriak, Bung Pendeta. Terus Bung, apa kabar Bung? Sambil jalan. Ya. Terus saya tanya, istri di mana? Itu di belakang. Terus Bapak juga tanya, keluarga di belakang semua, jangan dibalik. Bapak naik, saya nggak terangkat. Waduh. Dan Bapak pendeta liwatin rumah saya tuh, Pak Pendeta, sing mau naik ke atas. Saya bisa Bu. Kenapa? Karena istri saya itu atur jadwal sampai 2027. Saya suka bilang sama istri saya, stop atur jadwal sampai tahun-tahun. Tapi ini udah sampai 2027 tengah, ya udahlah. Saya bilang Tuhan, bukan saya menahan Tuhan, tapi tolong ingat saya. Jangan terus kau datang 2025 akhir atau 2026 awal, saya nggak diangkat. Kalau saya tanya Tuhan, kenapa kau nggak angkat saya? Selesaikan dulu, kau punya tugas dan jadwal kan? Saya bilang tidak seperti itu. Yuk, kita baca bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya dan Anda harus siapkan, atau hal apa yang tertantang untuk ada di dalam satu penempatan diri di akhir zaman itu. Coba kita lihat dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat 16. Ayo baca sama-sama saudara. Puji Tuhan saya bisa selesaikan 4 kali ini saudara. Tuhan baik ya, luar biasa. Dulu sih waktu masih muda Bung gampang 9 kali karena tenaga masih ada. Dulu istri saya juga masih muda. Jadi kalau kita pagi-pagi 4:30 pagi, saya pernah ada di Cijantung situ di ujung. Ada gereja di dalam situ. Saya ingat Paskah itu. Dan banyak korps RPK, Kopassus hadir di situ. Saya pernah disuruh oleh Tuhan melalui istri saya 9 kali. Dan itu masih kuat sudah. Tapi sekarang usia saya sudah lebih dari kepala 6. Ya. Tapi hari ini dipercayakan Tuhan dan boleh juga melayani di JCC dan berjumpa dengan saudara, luar biasa. Bagi saya berjumpa dengan Tuhan itu kerinduan. Yang kedua, kalau saya dekat dengan keluarga, aduh indah saudara. Yang ketiga, kalau saya jumpa dengan jemaat, saya suka. Jadi di mana-mana, Pak Pendeta. Bahkan ada banyak orang yang seringkali WA saya atau DM saya, mereka bilang, Pak Pendeta saya mau foto, Pak Pendeta saya mau salaman, tapi Pak Pendeta sudah digiring masuk ke ruangan. Saya bilang ya saya tahu nggak tahu apa-apa. Pernah satu sekali itu gereja membebaskan saya, jumlahnya ribuan, akhirnya ribuan tangan saya jamah. Haleluya, amin, haleluya. Anda pikir nggak capek-capek sudah dalam nama Yesus. Dan ini nih menjaga muka tetap oke. Sampai akhirnya ketika selesai saya masih masih masuk. Istri saya tanya, Pak mau kemana? Gitu. Pak ini bini lah. Kebiasaan itu masuk sudah. Ya. Coba kita lihat Matius 10 ayat 16. Tadi di 2 khotbah yang pertama gembala saudara tegur saya, Pak kehilangan lucunya. Serba salah juga sudah. Kalau saya lucu ada banyak orang bahwa jangan terlalu lucu. Kalau saya nggak lucu gembala yang tegur. Yang lucu dong Pak. Jadi yang benar gimana gitu. Saya pernah ke WC dikejar oleh seorang jemaat. Mereka bilang, Pak yang lucu ya Pak, amin. Dalam hati saya nangis terus. Saya lagi mau bilang, emang kamu pikir saya badut? Ya udah terserah, nggak apa-apalah ya. Oke, Matius pasal yang ke-10 ayat 16. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti. Jangan terlalu banyak mengeluh. Nah. Terus bilang, Anda enak, saya nggak enak. Di sekeliling saya orang-orang yang tidak mengenal Yesus, bagus.
Itu tempat di mana kau bisa memenangkan jiwa. Yang terjadi sekarang apa? Ayo, apa yang terjadi, saudara? Ya, tarik-tarikan jemaat. AKBP ditarik ke GBI, GBI ditarik di GPDI, GPDI ditarik ke GII, GII ditarik kepada, wah semua, tarik-tarikan. Tapi Yesus bilang, aku sengaja membuat engkau, kutempatkan di tengah-tengah serigala. Tapi domba itu jangan berubah jadi serigala, saudara. Amin, saudara. Akhirnya saling makan, gitu. Saling intip, saling intai. Saya punya anjing, Anabul, ya, husky. Anda tahu itu kayak serigala. Kalau dia bangun terus natap saya, kadang-kadang begitu saya bangun dia sudah ada di perapatan jalan di rumah saya terus. Saya lihat cuma matanya. Saya kaget juga, darah Yesus. Udah besar sekarang. Baru umur 10 bulan aja udah besar. Beratnya berapa sekarang? 14 kilo. Dan dia kalau tatap saya juga bilang, namanya favor. Jadi kita panggil favor, orang Indonesia kayaknya dipelesetin, emper. Kayaknya dia mau bilang, emang gue lemper pak gitu. Dan saya panggil, ini papa gitu. Dan hari ini, saya mau katakan buat Anda, dia menjadi Anabul yang jinak. Dan tiap kali dia lihat saya langsung menghampiri saya langsung di lutut. Dan kepalanya dia letakkan di lutut. Dia gini. Dia mau saya elus saya. Saya elus dia gitu. Kalau saya udah elus, terus saya harus bicara sama dia. Terpinter ya. Ya, terpinter dia. Dan kalau dia ngomong persis yang ada di media sosial. Saya bilang, aku belum ngomong. Papa cuma baru mau ngomong, baru udah makan. Masih pagi, jangan ganggu tetangga ya. Gitu. Dan saya lihat, saya nggak ikut dia, tapi dia ikut kita. Halo, Anda dan saya ditempatkan di situasi seperti itu. Saya mau katakan buat Anda, pembantu saya itu bukan Kristen. Tapi berkali-kali bukan Kristen. Saya suka bilang sama istri saya, maaf ya Maya, boleh ngomong ya. Kalau bangun ketemu pembantu, jangan langsung kayak favor. Saya bilang udah, mama saya itu selalu mengerjakan dulu sendiri, terus baru dia suruh pembantu. Kamu udah masak air, ngomongnya aja lembut. Pembantu saya bilang, belum bu. Masak dong. Saya bilang sama mama saya, ma kalau begitu terus ma, ini semua mau jadi pembantu. Karena diperlakukan begitu. Mama saya tuh lembut. Saya belajar dari dia. Banyak orang bilang, ini pendeta ngomongnya mama melulu bukannya Yesus. Yesus tuh gak kelihatan bos. Halo, saya dan Anda harus jadi role model. Kalau memang Yesus ada di kita, dong perlihatkan dong. Betul gak? Jangan cuma Yesus, iya betul. Jangan Yesus, darah Yesus. Orang bukan bertobat jadi takut. Sebentar, darah Yesus. Padahal dia apa itu? Apa namanya itu? Latah. Darah Yesus. Saya mau katakan buat Anda, bukan hanya dalam bentuk kata-kata, ini bicara tentang moral. Hendaklah engkau cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Orang Kristen jangan tukang makan orang lain. Begitu lihat orang lain, aduh, ini kayaknya aneh, gue makan, jangan. Saya kalau diundang ke gereja manapun tanya nih istri saya dan seluruh keluarga, saya nggak pilih-pilih Pak. Saya diundang ke gereja yang, menurut hemat saya, ya saya seneng gitu. Cuman gembala sidangnya aja begitu lihat saya gini. Saya pikir kan ada orang lain di belakang, betul nggak? Jadi saya lihat tembok dan pintu gitu. Dia gini, Pak Yohan.
Iya Pak, kenapa Pak? Saya cuma nonton Bapak di Reels, nonton Bapak di media sosial, di Instagram, di TikTok. Ternyata Bapak datang juga. Bapak tahu, waktu orang yang undang Bapak di sini, dia sebut itu anak muda. Kamu undang kan? Saya nggak percaya berbulan-bulan bahwa dia dapat payohan. Kenapa nggak percaya? Saya siapa? Terus saya bilang, saya nggak ngerti Pak. Ternyata Bapak mau datang juga ke gereja. Ya namanya diundang, datanglah. Saya terhormat. Bisa diundang terhormat. Bahkan teman-teman saya telepon adik kandungnya dia. Betul tuh Papa akan ke situ. Ya betul lah, gereja kok. Rumah Tuhan, bukan saya mau besar-besarkan. Rumah Tuhan, terhormat. 3 kali lagi diundang. Begitu sampai dia peluk, Pak, aduh saya pikir Bapak gak datang. Ini udah datang. Terus dia nangis, laki-laki loh, nangis. Terus saya bilang, udah ya Pak ya, bukan apa-apa, nanti saya juga ikut nangis gitu loh. Akhirnya jadi kita gak khotbah, nangis-nangisan gitu. Jadi saya bilang, udah ya Pak ya, amin, saya udah datang. Amin. Terus dia liatin saya terus selama kebaktian. Terus saya lihat dia, gitu lagi. Saya bilang, tahu Pak tuh, saya khotbah selesai. Begitu selesai, saya mau cari minuman, saudara. Terus dia bilang begini, ya gerejanya cuma segini nih, saudara. Terus saya lihat orang-orang yang datang, aduh sederhana tapi antusias. Saya lebih suka itu daripada keren-keren tapi nggak antusias. Amin. Kelihatannya orang hebat gitu, tapi liatin saya, adiknya Favor. Saya suka lihat mereka tuh di ujung sudah 3 kali jalan tol, terus masuk lagi ke dung. Begitu saya sampai semua jemaat gitu. Saya kaget juga loh. Hah? Ternyata aku dirindukan juga, kan seneng. Begitu selesai, terus ayo Pak, dia duluan. Pak, ini mau masuk ke ibadah kedua. Pak mau minum kopi ya. Itu favorit saya, saudara. Prabowo saya itu suka kopi, saudara. Jadi dia bilang, Pak mau kopi ya? Ada ya Pak. Saya bilang gitu, lihat wajah saya. Ada ya Pak. Ya tunggu ya Pak, di sini aja Pak. Kita nggak punya ruang tunggu di sini aja. Saya tunggu 10-15 menit, nggak ada kopi. Saya lihat ini gembala cuma duduk, bolak-balik duduk lagi. Saya lagi mau tanya, itu kopinya kemana Pak? Diam, duduk, dia cengengesan lagi. Pak Johan, shalom. Dari tadi kan udah shalom. Tadi waktu saya mau bilang shalom Pak, ya kopi Pak, amin, haleluya. Saya istri saya lah, yuk Pak, jalan yuk. Mungkin dia nggak ada kopi. Udah kita jalan. Putar bolak-balik, ternyata pagi itu di daerah itu, ya Tangerang ujung sana, belum dibuka semua restoran. Nggak ada. Sampai kafe atau warung-warung nggak buka, masih pagi. Jadi mobil saya bolak-balik, lewat lagi itu gereja, bolak-balik. Kebaktian kedua itu orang udah pada datang. Dan mereka lihat mobil saya, ini Bapak Pendeta mau cari apa gitu, bolak-balik. Kalau cari Roh Kudus sudah ada kan di dalam, ngapain dia bolak-balik. Sehingga akhirnya sampai ke satu tempat dan anak saya bilang gitu, ada nih Pak di Google. Di mana itu? Ini mall. Cepet Pak kita minum kopi di situ. Oke, cari. Begitu masuk saudara, digembok. Dan rumputnya udah segini. Jadi udah berapa tahun ditutup saudara. Di Google belum ditutup itu. Aduh, saya balik lagi. Dan orang-orang begitu tenangnya bilang, dari mana Pak? Saya mau bilang cuma saya lihat ada gembala. Nggak enak saudara. Kayaknya saya nggak bermoral gitu loh. Terus saya bilang, cari kopi, pasti dia akan tersentuh. Oh iya Pak, saya lupa. Kasihan. Jadi saya cuma ukur jalan. Ya. Amin saudara. Istri saya, ini maaf. Istri saya saja mau buang air saudara. Ya mungkin bukan karena kita sok. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu di sini. Saya mohon maaf aja karena kemajuan zaman kan. Biasa kalau kita di WC suka yang jongkok apa suka yang duduk. Nah, dia masuk jongkok. Anda tahu umurnya sudah 64 tahun. Itu kalau dia jongkok saya yakin dia nyusruk saudara. Terus udah tidak dikenali lagi.
Dia keluar kamar mandi, terus ada jemaat dan pengurus, sudah ya Bu? Dia gitu, udah. Maksud istri saya gini, udah lihat kondisi jongkok. Gitu. Kan saya tahu dia punya lutut, kadang untuk naik ke lantai 3 aja pelan-pelan. Jadi waktu saya tanya, gimana Mah? Mah gimana? Terus dia gini, masih ada orang gak enak ngomongnya. Oke. Kenapa Mah? Air atau entar aja, entar. Itu hanya cuma bahasa suami istri. Itu cuma bahasa suami istri. Albert aja nggak tahu itu, nggak tahu. Saya kalau ngobrol berdua bahasa suami istri. Ma kita itu ya gitu, gitu. Istri saya udah tahu, langsung bisa ke kasir bayar. Karena saya tahu kelihatannya ini orang kayaknya susah gitu loh. Karena bolak-balik gitu, udah mau pulang. Dan saya lihat dia nggak enak hati. Jadi saya bilang, Ma, dia cepet loh. Oke. Pernah satu hari saya di rumah, terus tiba-tiba saya undang teman-teman. Ada kali 10-15 orang. Terus saya bilang, Ma siapin tuh semua makanan, itu mah semua. Ya, bikin kopi mah, bikin kopi. Dia dari jauh, oke, bikin aja. Bikin aja. Awal-awal pernikahan. Ya udah, Ma jangan bikin malu, udah bikin. Ternyata dia matiin lampu sudah. Dari listrik tuh dari depan, buk gitu kan. Orang-orang pada kaget, terus dia bisikin, nggak ada makanannya. Gitu. Begitu lampu dinyalakan lagi, tiba-tiba salah satu tamu saya bilang begini, oke yuk kita pulang yuk. Karena Dusri, Pak Yohan ini nggak ada apa-apa di rumah. Saya kaget gitu. Ternyata dia salah bisik, saudara. Dia bisikin teman saya. Sampai digini nih. Nggak ada makanan. Dan teman saya bisa begini. Balik yuk. Oh, teman-teman yang lain, belum ada makanan kok, gimana Pak Yohan lagi sediain ibu. Yuk balik, gue udah dikasih tahu. Jadi waktu saya lihat itu gembala kasih. Jadi akhirnya kita ibadah yang kedua, dan saya lihat jemaatnya antusias banget. Ya. Dan saya bukannya tergeraklah hati Tuhan itu, moral itu. Saya bukan pendeta yang kaya raya, enggak. Tapi kalau saya lihat mereka, terus saya bilang begini, jemaat Tuhan diberkati, amin, gitu, amin, gitu, antusias. Dan akhirnya saya bilang, nanti Natal bikin di mana? Mereka bilang, terus gembala bilang, di sini Pak. Terus saya bilang, oke lah, nanti kalau di sini tanggal berapa ya? 25 Pak, bikin ibadah berapa kali? 2 kali Pak. Oke, puji Tuhan. Jadi begini, makanannya dari saya. Itu semuanya, amin, haleluya. Rasanya ada sesuatu yang lepas. Sesuatu yang lepas untuk memberkati, tapi terikat dengan sesuatu yaitu biaya, sudah. Jadi saya, begitu lepas, saya bilang, saya berkati ya buat Anda makan, minum, Natalan. Ya, saya berkati 10 juta. Mereka bilang, amin, terlepas. Tapi ada yang terikat, sudah. Di leher gitu. Terus istri saya bilang begini, kamu luar biasa. Enggak, itu kelepasan aja mah ya, kelepasan. Dan akhirnya itu gembala peluk saya. Begitu saya mau masuk mobil, dia peluk lagi. Dia bilang, Pak, kapan kesini lagi? Saya bilang, mungkin menjelang Yesus datang kali yang kedua. Moral kita, saudara, moral. Kalau Anda lihat ada sesuatu yang butuh engkau, biarlah berbelas kasihanlah engkau. Pakai dengan hikmat, cerdik seperti ular. Seperti tadi istri saya, kan cerdik. Cuman salah pegang kuping aja gitu. Petan gak ada apa-apa gitu. Akhirnya teman baik saya yang berasa gitu. Ayo pakailah hikmat, kebijaksanaan, akal budi marifat. Kalau Anda tahu mau ibadah, beribadahlah sebelumnya tidur gitu. Jangan di gereja tidur. Halo, amin. Biar Tuhan lihat, saya suka juga lihat ibu ini. Hari tadi ibu ini. Saya lihat gerakan itu. Ternyata saya pikir dia mau terbang. Tapi ternyata dia ketawa. Iya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.